di pegangan. Silakan ya atur aja mana yang cocok, ya mana yang cocok sama bapak, apakah bisa pamer juga silakan, ya. Ya silakan. Mengganggu untuk itu juga silakan dipakai. Oke, tentang nutrisi saya pikir itu silakan ingin bertanya, baru saya enak untuk menjawab dan membantu bapak sekalian. Silakan. Nah, apa ini tentang nutrisi, tentang hal tadi? Silakan. Ini mungkin bukan nutrisi ya. Pohon durian saya saat ini umurnya 3 tahun 5 bulan ya. Varietasnya Musangking dan Oci ya. Jadi besarnya nggak seragam ya. Cuman saat ini ada 2 pohon Oci yang berbunga, nggak banyak ya. Hebat nggak tuh? Nggak lebat. Hebat nggak? Nggak hebat. Jadi yang mau saya tanyakan, mungkin rencana tahun depan mau dibuahkan. Cara menentukan pohon yang bisa dibuah itu bagaimana? Ya, itu dulu. Kalau saya saran jangan cepat-cepat. Cuma itu. Hebat tuh, hebat lah. Tapi kan perlu mau berbuat cepat supaya kembali modal. Oke. Sekarang masalahnya kita sudah lihat. Kalau kamu menanam Musangking, Oci dengan bawor, tidak varietas yang banyak. Oke, penjual bibit pun mengakui tiga varietas yang paling banyak di Indonesia. Oke. Yang bisa paling cepat, yang paling dibuahkan paling cuma bawor dan budi hitam. Musangking bisa tapi nggak akan enak. Bisa enak betul. Ya, jadi kalau saya lihat, pengalaman saya melihat dari Aceh sampai ke Sulawesi, orang yang menanam budi hitam bisa enak. Tapi kalau dulu orang Musangking belum tentu enak. Itu data, ya data yang saya lihat. Tapi yang dijual belum ada, ya kata saya, ya kalau saya lihat itu. Oke. Kemudian bawor itu adalah gini. Selalu saya bilang nih, tolong bedakan varietas yang di Thailand, di Vietnam, dan Vietnam mengikuti China, mengikuti pasar China, dia akan ikut ke Thailand. Oke, caranya pun juga hampir sama. Karena mereka orientasi ada ekspor ke pasar Cina. Dan Cina itu sebenarnya lidahnya diedukasi oleh montong. Kenapa? Karena montong itu banyak di Thailand. Kenapa? Karena mudah. Karena dia servingnya mudah, dia polinasinya mudah, dirinya sendiri cukup, ya, buahnya tebal dan daging buahnya tebal, besar, bisa sampai 3,5 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Oke, jadi bedakan. Kalau varietas Thailand memang diseleksi, mereka punya 240 jenis yang diseleksi dari 2 tahun lalu. Mereka menyeleksi memang mana pohon yang produksi tinggi, mana yang warna belum. Yang penting ada kekuningan. Kenapa? Karena cara makannya kan beda. Tapi kalau kita bicara adalah Malaysia dengan Indonesia hampir sama. Jadi mau jatuhkan buah yang jatuhkan. Nah kalau kita sudah mau jatuhkan, bagaimana Bapak bisa produksi untuk ekspor? Hari ini jatuh 15, besok 30 dan sebagainya. Tapi kalau jatuhan makanan 96%, 99%, mereka petik per 5 tahun bisa petik. Jadi makanya penelitian di Thailand bagus sekali, kita tinggal mengikuti. Tetapi cara Malaysia, nah sekarang kita bicara Musangking dengan budi hitam. Siapa bilang enak? Enak, pasti tidak enak. Thailand sendiri sudah nanam, Vietnam ini sudah nanam, tapi cara makan petik. Dan itu yang perlu kita edukasi. Sebenarnya adalah cara kita edukasi saja, pelan-pelan. Kan kita manja, kita mau yang berkerut, betul? Kita mau yang dagingnya berkerut, Pak. Dan dia sentuhan, baru rasa dan sebagainya, ya, organ dan sebagainya, pakai mikro silakan. Iya. Kalau berkerut itu kita panen, kita kirim, kan pasti bermasalah. Kalau sebenarnya bedanya adalah jati yang hitam. Nah kita edukasi pasar, jangan manja. Itu aja, makanya yang itu emosi dia pertanyakan itu. Kenapa orang Indonesia cerewet? Ya, dikirim begini dia kan nggak enak. Padahal itu sudah setengah mati kita buat, kita supaya mengamankan itu sebagai produsen, supaya masa pengiriman panjang, maka kita petik.
Mohon maaf kalau kita lihat sekarang paling maju ada di Jawa. Di Jawa mereka sekarang usahain membeli apa? Petikan atau jatuh? Petikan penjatuhan kalau Jawa. Kenapa? Kalau kita petik kematangannya pas, kita tahu kualitas tertentu tentu petikannya berbeda umumnya. Ya itu yang perlu belajar, itu yang kuncinya. Mereka petik pak. Kenapa? Karena petikan, karena penjatuhan berdebu, maka bisa mengirim panjang. Biasa kalau jatuh begini kan 3 hari sudah pasti pecah dan nggak enak, fermentasi berjalan. Nah, bisa sampai seminggu, mereka bisa punya waktu seminggu adalah tahan. Ingat kita petik kan masih ada tempel batangnya. Ya. Terus kemudian 1 hari, biasanya 1 hari, 2 hari, 3 hari kita bisa kalau montong sebetulnya lebih lama 3 hari. Itu kan putus sendiri. Nah kita bilang itu adalah jatuhan, padahal itu. Nah itu edukasi saja. Kita ajarkan pasar. Kita cari keseimbangannya yang cocok supaya produsen untung dan customer tidak beruntung. Ya. Jadi keempat yang tadi Bapak tanya itu adalah tentang kalau saya bilang makan saja. Di beberapa tahun saja Pak. Saya nggak bisa Bapak bilang Bapak berapa? Kan Bapak juga nggak tahu. Tadi Bapak bilang tanam di 33 tahun. Bapak tanam berapa? Sudah 3 tahun 5 bulan. Betul, bibitnya dari mana? Umur berapa? Bibitnya Kan masalah itu. bibitnya paling 100 cm, Betul. 80 cm. Betul, kita nggak tahu umurnya berapa Pak. Makanya saya munculkan tabel itu karena saya cemas. Sekarang pembukaan saya umur 3 tahun berapa? Nah kalau Bapak taruhnya jadi bonsai, bagaimana saya bilangin Bapak umur 3 tahun itu dengan umur yang di bonsai? Kan susah sama saya. Ya, karena cara pembukaan dosis itu kan harusnya adalah berapa buah yang dipanen kita dihitungkan, ada datanya. Baru kita masukkan caranya. Tapi kalau saya pakai itu dari 5 ke 20 beda. Makanya saya aliran adalah dari kanopi ya. Karena kanopi itu karena sudah akil kita balik. bisa menghitung volume tanahnya. Udah bisa buah. Baru dikasih berapa buahnya ada rumusnya. Sudah tabel. Iya. Saya bantu jawab ketua. Ya. Jadi melihat supaya dia siap buah, sudah duriannya sudah akil balik. Cara menentukan akil baliknya itu Nah ini dia. Ini dia. Iya, saya kira paling aman jawabannya gini aja. Umur 4 tahun adalah asal wajar, bisa, tapi belum tentu enak. Kalau Tapi masih kalau sudah 6 jangan tahun, kasih saya kira itu perjuangan bisa bisa. berangkat. Ada merah-merah. Ya, umur 6 tahun adalah yang goal yang mau kita capai. Kasih pita merah. Merah-merah. Sekarang kan zaman medsos itu yang susah sama kita. Pita merah. Dia panen, kemudian dia umur 3,5 tahun, ada yang 2,5 tahun Pak. Di foto-foto bagus, cuma 1 pohon itu dianggap kesimpulannya seluruh kebun. Nah susah lagi. Makanya pakailah kata 4 tahun untuk jenis tertentu. Tetapi kalau saya bilang rata 6 tahun lah dibuahkan itu harus pohon besar lah Pak. Kita lihat aja. Kemudian besar batangnya bagaimana, segini cabangnya, bukan diameternya Itu baru dan betul. sebagainya. Ada datanya, ada saya pernah menulis itu. Itu baru betul. Ya, tentang Bukan masalah. buah, satu pohon bisa berbuah berapa, buah banyak pun pohon mati. Pengalaman itu ada. Ya, berbuah banyak pohon mati. Nah ini udah cocok. Koncatur, langsung kan gambar diameter tuh. Sudah di dalam tabel sudah kasih, makanya rajin membaca. Ini scroll aja ke atas. Ada pas mau baca, tapi sekolah. Baca tur. Apa lagi mau tanya? Silakan. Tolong lah baca tur. Pemupukan, hitung. Tolong lah. Tolonglah. Capek geng, aku ini sudah Nanti kami pijit, aku pijit bahu. Aku pijit apa? sudah 50 kali ini kayaknya. Aku bahu. Dia telur. Nanti kok Yohanes kubur. Kenapa saya mengeluarkan enggak? Ini saya baca tentang dengan Profesor Dr. Pasik. Kenapa? Karena teori ini adalah tergantung konstanta. Ya, ya, Pak
Nawi contohnya ini kan termasuk doktor. Gini, dari mana konstanta ini didapat? Kenapa? Karena perhitungan itu dari luas kanopi kita bisa menghitung jumlah tanah, kilo tanah. Oke, dari teori luas kanopi itu kita bisa menghitung yang pertama sudah pasti adalah dolomit. Nggak sampai ke kata dolomit karena perhitungan kita menggunakan dolomit pengakuran lah. Ya, kan bisa pakai MT-3 itu adalah dolomit, CO3 adalah kapur. Oke, kita bisa menghitungnya. Yang kedua adalah bahan organik. Penentuan bahan organik bisa kita dapatkan itu konstanta sudah pasti selesai. Air, ya pakai. Jadi kalau mungkin misalnya pakai dolomit adalah pakai 0,2, 2 konstantanya adalah untuk bahan organik, 5 adalah untuk air. Nah, sekarang tinggal konstanta untuk durian. Makanya sekarang ini apakah rumus saya bisa dipakai untuk di sawit? Bisa, tapi agak lari. Tidak tahu. Tapi bisa pendekatan daripada nggak ada data. Makanya saya pakai 0,5, 0,3 sampai 0,5. Kalau aprikat saya pakai 0,3. Makanya saya pakai 0,5 yang dibagi dengan 12. Tapi belum selesai itu. Kenapa? Karena pengisian buah dengan kegiatan ini berbeda. Makanya saya berikan rumus itu, sudah kamu tutup mata aja, jalan selesai. Tinggal kita perbaiki, tuning namanya. Kenapa? Karena agroklimat itu berperan, genetik juga berperan. Karena faktor X di sana. Ya, itu kira-kira. Ada pertanyaan? Sebelum nanti kalau mau saya ulang, tapi terakhir ya. Karena saya kan nggak akan bicara lagi. Nah, ini saya tidak akan bicara tentang pembukukan dengan teori ini. Kenapa? Karena Bapak sudah dewasa semuanya, saya pikir sudah ahli, tinggal diikuti tabel itu Pemikiran aja. masih anak-anak. Tidak, tidak. Muka tua. Karena saya belum terbuka. Rogal di muka. Di grup Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, ya Sumatera Utara sampai ke Kalimantan dan Sulawesi sudah saya edarkan. Sampai sehari ini saya pikir tidak ada komplain, ya tinggal dituning. Ada beberapa kebun sudah menjarangkan, bukan 2 minggu sekali. Kenapa kita 2 minggu sekali? Malah dulu saya bilang seminggu sekali, penuhkan dulu. Karena dia nggak pernah melakukan itu. Ya seminggu, 1, 2, 3, 4 sebulan. Kemudian mereka jarangkan 2 minggu sekali. Nah saya bilang tergantung dari mata kita, perlu harus melihat iklim juga, kondisi pohon. Sekarang sudah bisa dari 2 minggu ini berjalan ke 4 minggu sekali. Kan bagus berarti. Pak, saya sudah nggak pakai 2 minggu sekali, karena 2 minggu sekali pohon sudah sehat sekali. Nah sekarang saya bicarakan 4 minggu sekali saya spray dengan mikro. Berarti sudah cukup. Oke, dijalankan. Sekarang tugas saya adalah bila saya menggunakan mikro ini, kan kalsium keluar. Jadi sebenarnya nggak boleh saya menggunakan kebunnya bapak-bapak ada sebagai percobaan. Saya takut gini, ada perusahaan lain yang dalam menjual produk tapi menjadikan kebun adalah sebagai percobaan. Paham? Ya, itu saya nggak mau. Tetapi dari beberapa kebun yang saya tangani, yang saya kasih rekomendasi, saya belajar dari sana. Nah, untuk mengejar 3 kali flashing sudah sanggup. Dulu saya bilang adalah flashing adalah 3 bulan sekali. Tapi sekarang bisa 2 bulan, 2 bulan setengah bisa flashing sekali. Jadi kalau Bapak panen, maka Bapak punya waktu 4 bulan lah. Ya. Panen itu kan butuh kurang lebih 5 bulan. Ya, dari mata kita panen. Oke. Bapak kan cuma punya waktu adalah kalau dibilang karena 2 bulan adalah mau pembungaan, berarti sisanya lagi. Berarti Bapak cuma punya waktu 4 bulan, Pak. Panen buah turun, maka Bapak punya waktu 4 bulan merapikan dia. Dalam 4 bulan harus sampai 3 kali flashing bagus. Kenapa flashing itu adalah 1, 2 itu sudah bagus. Tapi kalau Bapak 1, 2, 3 berlebihannya enak. Kalau saya lihat flashing.